Saya Khadijah dari Majelis Taklim Sakinah. Ustadz, saya mau bertanya, apakah orang yang bersabar termasuk orang yang bersyukur? Ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin saya akan sampaikan hadis Nabi. Ya, disebutkan bahwa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ya, wa laysa zaka illa lil mu'min. In asabathu syarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jadi sabar sama syukur itu adalah ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu punya sabar sama punya syukur. Ya, dan dikatakan bahwa ini seorang itu kalau punya dua ini akan menjadi orang yang menakjubkan kehidupannya. Orang yang ajaib. Karena dikasih musibah dia bisa sabar. Ya, dikasih nikmat dia syukur. Apalagi kalau dikasih musibah dia bersyukur dengan musibah itu. Karena dengan musibah ya illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kalau kita dikasih sakit, dikasih capek, dikasih sedih, dikasih gelisah. Ya seperti kesedihan ibu misalnya. Itu illa kafarallahu biha min khatayahu. Dosa kita gugur. Apalagi yang ya hidup ini kalau dosa kita gugur, tinggal pahala. Waktu ditimbang berat catatan amal kita sehingga kita akan jadi masuk surga. Di dunia paling 60-70 tahun. Ya, tapi di akhirat nanti selamanya kita mendapatkan kenikmatan. Jadi patut sesungguhnya. Ini memang tingkatan tertinggi kalau dia dikasih musibah kemudian bersyukur udah. Tapi paling enggak kalau dia diuji dengan sesuatu yang buruk dia bisa sabar. Dan waktu dia dikasih nikmat dia syukur. Kadang orang dikasih nikmat dia gak mau syukur. Padahal orang yang bersyukur kata Quran syakiran li'anomih istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya itu kalau gak salah An-Nahl 121. Jadi orang yang bersyukur bakal dipilih oleh Allah. Dikasihi oleh Allah subhanahu menjadi hamba yang terpilih. Dan itu hanya Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang bersyukur. Wahdahu ila siratim mustaqim. Kemudian dia ditunjukkan ke jalan yang lurus. Lah kita 17 kali lebih sehari semalam minta petunjuk ke jalan yang lurus. Hanya orang yang bersyukur yang akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang selamat. Oleh karena itu kombinasi ini jangan sampai hilang dari kita. Karena orang yang sempurna keimanan, orang yang ajaib, yang menakjubkan itu adalah in asabathu syarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia lagi diuji dengan sesuatu yang buruk, dia mampu bersabar. Dan kalau dia diuji dengan kenikmatan. Kenikmatan juga ujian loh Bu. Banyak orang yang merasa, saya gak diuji. Lihat nih rezeki saya lancar. Padahal itu diuji. Ya kalau dia bilang ya Allah. Kayak Nabi Sulaiman. Bisa ngobrol sama jin. Bisa ngobrol sama binatang. Ya Bu semut aja. Bisa dipaham bahasanya. Kemudian beliau mengatakan, haza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Tuhanku. Kalau enggak bukan dari Allah, dari Robku, aku enggak mampu, aku enggak bisa. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk menguji aku jadi orang yang syukur, apa jadi orang yang kufur. Iya, begitu ya Bu ya. Oke, baik, siapa lagi yang mau nanya Bu? Boleh dari Janatul Quran, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari Majelis Taklim Jannatul Quran. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan ujian yang datang bertubi-tubi kepada kita dan kita udah berusaha untuk bersabar Ustadz. Lantas bagaimana kita mensyukuri cobaan yang bertubi-tubi itu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang terus ya cobaan ya, kita udah sabar, datang lagi, sabar, datang lagi. Iya, itu sama aja kayak hari-hari lagi ujian. Hari Senin 2 soal, 2 mata pelajaran. Hari Selasa 2 mata pelajaran juga. Itu kan ujian terus ya. Ya memang lagi hari-hari ujian. Iya, gitu. lagi aptanas ya. Ya kita harus sabar ngerjainnya. Kalau kita nggak sabar, di hari Senin kita langsung bolos kan begitu ya. Ya ujungnya nggak dapat nilai.
Lah kalau nggak dapat nilai, nggak naik kelas. Begitu juga ujian dalam kehidupan ini. Nggak ada orang yang kosong dalam kehidupannya, kecuali selalu ada aja ujiannya. Nggak diri kita, keluarga kita. Ya mungkin pekerjaan kita. Ya lagi enak-enak kerja, PHK besar-besaran. Kan kita nggak enak gitu kan. Nah, tapi kita lihat yang tadi hadis disebut. Ada rob'ud darajat, diangkat derajat dan dihapuskannya dosa.